Bagaimana sih kita menghadapi orang-orang yang sering disebut ini anak-anak zaman now ini katanya dokter pemberi harapan palsu, dok? Jangan semuanya mengatasnamakan cinta ya. Yang jadi masalah itu kebanyakan orang dia terlalu obsesi sama pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Para pendengar podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI, pada episode kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang akan membahas tentang tema bisa nggak sih kita toleransi terhadap ketidakpastian. Narasumbernya hari ini adalah Dr. Andrew Handi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana dokter hari ini kabarnya? Kabarnya baik. Iya dokter, jadi nih kita langsung aja dokter ya. Ya boleh. Iya dok, jadi ini dok saya udah mendapatkan banyak sekali pertanyaan, baik dari saya malah ada juga yang berupa titipan nih dokter. Jadi dok, dalam kehidupan kita nih dok, seringkali kita dihadapkan pada kondisi di mana kita mengalami situasi nggak tahu nih dok, kedepannya bakal terjadi apa, ada kejadian apa gitu dok. Jadi wajar nggak sih kita merasa cemas gitu dok? Nah, jadi sebenarnya kecemasan itu adalah emosi normal yang ada pada manusia. Nah, jadi manusia itu fungsi cemas itu sendiri adalah untuk survival atau bertahan hidup. Ya, jadi cemas itu sendiri adalah antisipasi akan dugaan bahaya di masa depan. Nah, jadi seandainya ada dugaan bahaya dan kita cemas, saya pikir itu wajar ya. Jadi masih wajar kalau misalnya untuk antisipasi gitu dokter ya. Iya. Jadi dok, misalnya dok ada seseorang yang udah sampai pada tahap overthinking nih dok. Jadi dia memprediksi hal ke depan itu secara negatif atau malah membuat skenario negatif nih dok. Kalau sudah begitu apa masih wajar atau gimana ya dok? Nah, jadi begini ya. Berpikir itu adalah proses normal pada manusia. Nah, namun apabila ketika manusia itu menghadapi stres, manusia itu kadang-kadang bisa cenderung berpikir terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, apabila yang dipikirkan itu adalah hal negatif, tentunya dia akan terjerat dalam perenungan, baik itu masa depan atau masa lalu yang tidak berhenti-berhenti, sehingga pada akhirnya dia akan sulit untuk fokus pada masa sekarang, di mana akibatnya ya fungsi sehari-harinya terganggu, pekerjaannya terganggu, dan fungsi sosialnya pun bisa terganggu. Nah, jadi itu adalah hal yang tidak menguntungkan ya, apabila berlangsung dalam waktu lama. Dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu dok ya. Iya. Jadi dok ini cerita kita tentang situasi saat ini dok. Setelah pandemi merebak gitu dok ya. Jadi kita dipaksa tiba-tiba dihadapkan pada hal-hal yang memang tidak pasti nih dok. Jadi sebaiknya sebenarnya gimana sih kita beraktivitas atau menyikapi hal-hal seperti ini gimana nih dok? Ya, jadi kita sebagai manusia itu kan ya tentunya ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol ya. Nah, jadi untuk pada masa pandemi ini ya kita boleh fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ya, misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, perkara setelah kita melakukan itu, pada akhirnya apakah kita terkena COVID atau enggak, atau apakah kita terdampak ekonomi atau enggak, ya tentu itu kan di luar kendali kita. Nah, jadi kita boleh belajar untuk melepas hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi itulah saran saya ya. Jadi lebih bisa menerima dok ya, mana yang bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kontrol harus belajar untuk menerima gitu dok ya mungkin ya. Latihan melepas lah. Iya dok, benar-benar dokter. Ini dok, jadi kan ada nih teman saya bilang nih, katanya kan karena seseorang tidak bisa menoleransi ketidakpastian ini dok. Jadi kan timbullah rasa nggak percaya, apalagi di pandemi ini dok, katanya yang nggak percaya COVID lah, itu kan salah satu bentuk dia tidak bisa menoleransi nih dok. Kemudian timbul rasa kecewa gitu dok. Jadi untuk mengatasi perasaan itu gimana ya dokter? Ya,
Nah, jadi kembali lagi ke tadi ya. Mm-mm. Jadi otak manusia itu tentu unik ya. Iya dok. Nah, jadi ketika kita selalu fokus pada hal yang nggak bisa kita kontrol, kita bisa analogikan seperti kita berenang melawan arus. Nah, jadi kita akan berusaha terus, namun akan gagal terus, dan kita akan menjadi frustasi. Nah, apabila itu berlangsung terus-menerus, misalnya kita ingin mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, maka otak akan belajar bahwa apa yang kita lakukan itu banyak yang gagal. Ya, tentu pada akhirnya itu kita akan menjadi kurang percaya diri, tidak yakin ya. Nah, jadi ya supaya nggak seperti itu ya, saran saya kita fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol. Nah, pada akhirnya kan otak akan belajar. Misalnya kita menggunakan masker, ya saya berhasil menggunakan masker, menjaga jarak, saya berhasil menjaga jarak. Misalnya konsumsi vitamin, saya berhasil mengkonsumsi vitamin. Ya, pada akhirnya otak akan belajar bahwa apa yang kita lakukan itu ya kok semuanya berhasil. Nah, pada akhirnya akan timbul rasa keyakinan. Jadi intinya dok, jangan berlarut pada hal yang memang belum pasti itu ya, Ya, dokter, kita harus menerima bahwa banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita kontrol dok. Benar sekali dok. Jadi nih dokter, ada nggak hubungannya nih dok kecerdasan emosi untuk membantu kita menghadapi yang namanya ketidakpastian ini dok? Nah, jadi gini ya. Nah, kecerdasan emosi itu kan adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi kita ataupun emosi orang, dan bagaimana cara kita mengelola emosi kita kan. Nah, jadi orang yang cerdas secara emosional itu tidak menjudge sesuatu itu dari hal baik atau buruk ya, tapi dia lebih melihatnya pada suatu penegasan dari hubungan sebab akibat. Artinya banyak hal di dunia ini yang merupakan proses alami yang memang banyak yang di luar kendali kita, sehingga biasa orang yang cerdas secara emosional itu tidak ada berusaha untuk fokus untuk mengontrol hal yang memang gak bisa dikontrol. Nah, jadi sehingga dia akan selalu bisa tenang walaupun menghadapi badai emosi. Jadi dok, yang dokter maksud dengan badai emosi atau perasaan yang muncul kan salah satunya itu marah dan sedih nih dok. Marah dan sedih untuk menghadapi ketidakpastian nih dok. Gimana sih bagusnya kita dok untuk mengelola emosi-emosi negatif ini dok, gitu dok? Jadi begini ya, sebenarnya sangat banyak ya literatur tentang cara mengelola emosi. Namun akhir-akhir ini saya melihat ada istilah mindfulness ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi gini, secara sederhana mindfulness ini adalah kerelaan untuk memperhatikan masa sekarang tanpa menghakiminya. Nah, apa artinya? Bagaimana kita menerapkan mindfulness ketika kita sedih dan kita marah? Ya, kalau dari sudut pandang mindfulness, cara mengelolanya ya kita boleh merasakannya karena itu terjadi di masa sekarang. Nah, jadi kita boleh coba tutup mata, rasakan kumpulan emosi yang muncul ketika ada rasa marah, rasa sedih, ya mungkin ada perasaan tebar, ada sesak, ada kedutan, atau ada rasa panas, ya kita rasakan dari waktu ke waktu tanpa kita hakimi. Nah, ketika kita sudah mengenali emosi kita, nanti pelan-pelan emosi tersebut akan mulai kehilangan kekuatannya untuk mempengaruhi kita. Nah, misalnya kita sedih nih, ya kita boleh menangis ya. Nah, jadi itu suatu bentuk mengelola emosi. Jadi jangan sepenuhnya ditolak gitu dok ya, malah kita coba untuk menerima, untuk gimana dok, mengelola sendiri gitu dok. Saya ingin mengklarifikasi sedikit ya. Iya. Nah, ini banyak orang yang salah paham tentang arti menerima ya. Iya, benar-benar. Ya, jadi kadang-kadang saya pernah jumpa pasien, saya bilang menerima cemas ya kan, menerima depresi. Iya, benar. Ya, jadi sebenarnya menerima itu bukan berarti kita menyerah pada nasib buruk. Nah, sebenarnya menerima itu artinya kita kenali apa yang terjadi tanpa kita hakimi. Nah, itulah
arti dari menerima. Nah, tentu saja ketika sesuatu terjadi, misalnya ketika orang cemas, kita suruh terima, berarti dia boleh mencoba untuk fokus dulu apa yang dia bisa kontrol, misalnya makan obat sesuai anjuran psikiater. Perkara nanti perubahannya seperti apa kan itu sudah di luar kontrol dia kan, ya dia akan kenali apa yang terjadi pada hasilnya tanpa dia hakimi. Ketika dia tidak hakimi, dia bisa lebih tenang. Jadi walaupun dia cemas, dia tidak sampai menderita, tidak sampai mengganggu kehidupannya sehari-hari gitu dok ya. Iya. Berarti kata-kata yang lebih cocok itu mungkin berdamai gitu ya, berdamai dengan keadaan gitu dok. Boleh, boleh. Jadi dok, berarti seberapa jauh sih kita bisa menoleransi ketidakpastian ini dok gitu? Tentu saja pada setiap orang berbeda-beda ya. Iya benar-benar. Saya boleh berikan analogi ya. Boleh dok, boleh. Jadi misalnya ada besi 50 kg ya, tidak semua orang sanggup mengangkatnya. Iya benar-benar. Kenapa? Karena latihan otot semua orang kan berbeda-beda kan. Tidak sama dok. Ya, begitu juga dengan emosional kita. Semakin sering kita latih otot emosional kita, akan semakin kuat. Nah, jadi orang yang otot emosionalnya kuat itu ya tentu bisa lebih tahan untuk menerima ketidakpastian dibanding orang yang memang tidak pernah melatih otot emosionalnya. Ya, ini sangat menarik sekali dok. Jadi saya belajar banyak hal nih dok dengan dokter. Tapi ini ada satu titipan pertanyaan yang kayaknya penting nih sebagai penutup dok. Bagaimana sih kita menghadapi orang-orang yang sering disebut ini anak-anak zaman now ini katanya dokter pemberi harapan palsu dok. Nah ini gimana ya dokter ya? Ini tadi kan kita cerita tadi ke kitanya gitu dok. Tapi menghadapi orang-orang yang sering memberi harapan palsu itu gimana ya dokter? Jadi maksudnya dalam percintaannya. Iya, lebih seringnya gitu ya dokter ya. Jadi begini ya. Saya kasih saran, jangan semuanya mengatasnamakan cinta ya. Karena cinta itu tentunya mengasihi, rela berkorban, tidak mengekang, saling percaya. Nah, yang jadi masalah itu kebanyakan orang dia terlalu obsesi sama pasangannya. Ketika kita memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, otak kita akan belajar bahwa itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena itu kita pikirkan terus. Nah, pada akhirnya secara tidak sadar, dia bisa meyakini bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh hubungan tersebut. Padahal itu keliru ya. Iya, betul. Nah, karena sesungguhnya kebahagiaan kita itu kan ditentukan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau memang dari sudut mindfulness, ya kita boleh menerima bahwa kita seperti itu. Lalu kita pelan-pelan latihan melepas atau let it go. Nah, seperti tadi semakin sering latihan kan semakin kuat ya. Ya benar dok, ini jadi hari ini saya terbuka nih dok. Jadi boleh saya ini sedikit dokter ya, berarti awalnya itu kita harus mengenali diri sendiri dulu, belajar mengelola, kemudian berdamai dengan keadaan gitu dok ya. Kurang lebih nih dok. Ya jadi dok, saya sangat tertarik dengan mindfulness. Jadi saya udah sering banget nih dengar atau di Instagram para artis nih katanya dokter selebgram banyak nih menggencarkan tentang mindfulness. Jadi karena kita ada keterbatasan waktu nih dok, kalau misalnya nanti ada saya atau kerabat keluarga ini dok mau konsultasi lebih lanjut nih dok, kemana ya dokter menjumpai dokter Andrew ini? Ya, saya salah satu tempat praktik saya di Klinik Utama Bina Atma. Oh iya dok. Saya prakteknya hari Jumat Sabtu jam 10 sampai jam 12. Kalau di tempat lain di Rumah Sakit Imelda ya. Senin, Rabu, Jumat pukul 14 sampai 16. Jadi bisa dijumpai di Rumah Sakit Imelda dan Klinik Utamanya Bina Atma dok ya. Jadi dok, terima kasih sekali hari ini sudah meluangkan waktunya, walaupun singkat tapi sangat bermanfaat. Insya Allah banyak yang bisa dipelajari pada perbincangan singkat kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih dokter sekali lagi sudah datang ke podcast kita.
Terima kasih juga kepada seluruh pendengar. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.